Semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai teori feminisme dan orientasi seksual. Anggota kami yaitu ada 4, Aisyah Putri Ardita, saya Nia Ramadhani sebagai moderator, Konita Krotaini, dan Sabrina Azizah. Topik pembahasan kita yaitu yang pertama mengenai konsep teori feminisme dalam karya sastra, yang kedua konsep orientasi seksual dalam karya sastra, dan contoh kasus aplikasi teori feminisme dan orientasi seksual dalam menganalisis karya sastra. Yang pertama, konsep teori feminisme. Dalam karya sastra, teori feminisme menekankan analisis karya dari sudut pandang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Fokus utamanya adalah bagaimana perempuan digambarkan, bagaimana peran gender digambarkan, dan bagaimana kekuasaan dan penindasan gender dibahas dalam teks sastra. Tujuan feminisme ini adalah untuk mengungkap ketidakadilan gender dan mendukung representasi perempuan yang lebih adil dan setara. Menurut feminisme, wanita dapat melakukan apapun tanpa bantuan laki-laki atau dapat mengalahkan laki-laki. Virginia Woolf mempelopori feminisme dalam bukunya yang berjudul A Room for One's Own, yang menandai awal dari feminisme ini. Teori ini berkembang pesat pada tahun 1960-an dan sekarang menjadi komponen teori kebudayaan modern dengan model analisis yang mencakup bidang sosial, politik, dan ekonomi. Menurut Segi Astuti, dalam buku pengantar ilmu sastra, feminisme adalah gerakan untuk memperbaiki ketidaksamaan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kegiatan yang diorganisir untuk mendukung hak dan kepentingan perempuan. Kesadaran tentang penindasan dan pelecehan perempuan dalam masyarakat, baik di tempat kerja maupun di rumah tangga, disebut feminisme. Menurut Riadianto Nur, feminisme adalah sebuah gerakan yang mengutamakan perjuangan perempuan untuk mempertahankan eksistensinya. Ya, bisa di next slide. Ada beberapa aliran dari feminisme. Yang pertama, aliran feminisme liberal. Teori feminisme liberal berasal dari kritik terhadap pendiskriminasian perempuan atau ketidakadilan dalam hal kebebasan individu dan nilai moral. Pandangan bahwa kebebasan dan kesamaan yang disebut sebagai kebebasan ini didasarkan pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik adalah inti dari gagasan feminisme liberal ini, dikutip dari Faki. Yang kedua yaitu aliran feminisme sosial. Feminisme sosialis adalah gerakan yang bertujuan untuk membebaskan kaum perempuan melalui perubahan struktur patriarkat untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini berpendapat bahwa manifestasi ketidakadilan gender adalah faktor sosial yang menyebabkan ketertindasan perempuan. Selanjutnya yang ketiga, aliran feminisme Marxis. Teori feminisme Marxis berasal dari kisah-kisah penindasan perempuan yang disebabkan oleh pembedaan kelas yang ada di masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan dibandingkan dengan kelas buruh atau kelas bawah yang hanya memiliki tenaga kerja dan tidak memiliki uang atau alat produksi untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga dianggap tidak memiliki materi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kaum laki-laki menyamar sebagai pemilik modal dan alat produksi, menindas, mengeksploitasi, dan memeras tanah kaum perempuan. Dengan kata lain, feminisme Marxis ini bertujuan untuk menghapus kelas perempuan dalam masyarakat. Feminisme Marxis menganggap bahwa perempuan harus masuk dalam sektor publik yang dapat menghasilkan uang, sehingga gagasan pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah itu bagi perempuan tidak ada lagi, gitu.
Bisa next slide. Nah, oke. Selanjutnya mengenai contoh kasus aplikasi teori feminisme ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aisyah Putri. Padanya saya silahkan. Ya, selanjutnya yaitu contoh kasus aplikasi teori feminisme. Contoh kasus ini diambil dari novel Senyum Yasmin karya Ajeng Sastra. Contoh pertama dari novel Senyum Yasmin yang akan dibahas melalui sudut pandang teori feminisme yaitu pada kutipan berikut ini. Aku langsung berlari meninggalkan kelas dan masuk ke toilet wanita. Aku menangis terseduh-seduh di kamar mandi. Aku tak ingin menangis di depan teman-temanku. Aku tak mau mereka melihatku menangis karena yang mereka tahu aku adalah sosok yang kuat. Novel Senyum Yasmin halaman 42. Nah, dalam kutipan ini kita melihat tokoh perempuan menghadapi situasi di mana dia merasa perlu untuk menahan emosinya. Dia merasa takut untuk menangis di depan teman-temannya karena takut dicap sebagai lemah atau cengeng. Untuk melihat situasi ini dari perspektif teori feminisme, pertama kita perlu menyadari bahwa kebutuhan untuk menahan emosi ini bisa jadi terkait dengan ekspektasi gender yang telah ditanamkan dalam masyarakat. Perempuan seringkali diharapkan untuk menampilkan kekuatan dan ketegasan, sementara mengekspresikan emosi seperti menangis seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan. Dari sudut pandang teori feminisme, norma-norma gender memaksa perempuan untuk menekan ekspresi emosi mereka. Hal ini mencerminkan bagaimana patriarki membatasi kebebasan perempuan untuk mengekspresikan diri mereka sepenuhnya. Menganalisis kutipan ini melalui perspektif teori feminisme dapat membuat kita lebih memahami bagaimana norma-norma gender mempengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan. Contoh selanjutnya yaitu pada kutipan berikut, aku melirik jam dinding kamarku. Jam menunjukkan pukul 8 malam dan aku belum mandi. Ya ampun, betapa joroknya diriku sebagai seorang wanita. Aku pun segera beranjak dari balkon dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Kebetulan kamar mandiku menjadi satu dengan kamarku. Aku pun segera memutar handle shower. Aku lebih memilih memakai shower air hangat karena mengingat malam telah larut. Tepat pukul 20.30 aku selesai mandi. Nah, dalam kutipan ini kita melihat bagaimana tokoh perempuan merasa terbebani oleh ekspektasi sosial tentang kebersihan dan jati diri. Dia merasa bersalah dan jorok karena belum mandi pada pukul 8 malam. Hal ini menyoroti bagaimana perempuan seringkali dipersepsikan dan dinilai berdasarkan standar kebersihan yang tinggi. Dari perspektif teori feminisme, kita dapat mengkritisi bagaimana tugas dan tanggung jawab domestik seperti menjaga kebersihan diri seringkali ditujukan secara khusus kepada perempuan. Norma-norma gender yang membagi peran-peran tersebut secara tradisional cenderung menghasilkan ketidakadilan gender. Sementara dalam realitas, baik laki-laki maupun perempuan seharusnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kebersihan diri. Tidak ada alasan mengapa hanya perempuan yang diharapkan untuk memenuhi standar tertentu yang berkaitan dengan kebersihan. Dengan menganalisis kutipan-kutipan ini melalui perspektif teori feminisme, kita dapat memperdebatkan bagaimana stereotip gender mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan. Contoh selanjutnya yaitu pada kutipan berikut. Setelah itu, dia langsung melayar pergi dan mencomot satu tas kantong belanja. Ya mungkin menurutnya shopping time. Aku memang suka sepatu. Ya dirinya sangat centil.
oh tidak, bisa seperti ini, aku adalah cewek terbodoh. Mungkin bagi cewek lain, apalagi seusiaku, belanja adalah sebuah surga. Apalagi jika semua itu terpenuhi karena orang tua kita yang memenuhi. Namun tidak bagiku, aku sudah sangat cukup dengan pakaianku yang menumpuk di lemari. Mulai dari dibelikan mama jika keluar kota, oleh-oleh saudara, hadiah ulang tahun, dan sebagainya. Sampai-sampai ada yang belum pernah kukenakan. Dalam kutipan ini kita melihat bagaimana tokoh perempuan merasa berbeda dengan ekspektasi sosial tentang belanja dan konsumsi. Sementara tokoh lainnya terlihat bersemangat untuk berbelanja, Melissa justru merasa tidak nyaman dengan budaya konsumtif yang mengelilinginya. Dari sudut pandang teori feminisme, kita bisa mempertanyakan bagaimana budaya konsumtif seringkali memperkuat stereotip gender. Perempuan sering dianggap sebagai konsumen yang lebih bersemangat dan tergoda oleh kebutuhan akan penampilan dan barang-barang konsumsi. Namun, Felisa menunjukkan sikap yang berbeda. Dia tidak terpengaruh oleh tekanan sosial untuk terus mengkonsumsi barang-barang baru dan lebih memilih untuk menghargai apa yang sudah dimilikinya. Sikapnya ini dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap norma-norma gender yang memaksa perempuan untuk terus berbelanja dan mengejar tren. Sekian pemaparan materi terkait contoh kasus aplikasi teori feminisme. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih mengenai konsep teori orientasi seksual Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu konsep teori orientasi seksual. Yang dimana orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis dengan jenis kelamin atau peran gender tertentu. Orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual karena orientasi seksual adalah perasaan dan konsep diri, bukan perbuatan. Menurut Nurhayati, orientasi seksual adalah ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual terbagi menjadi 3, yaitu heteroseksual, yaitu ketertarikan terhadap lawan jenis, baik laki-laki dan perempuan maupun perempuan dan laki-laki. Yang kedua ada homoseksual, yaitu adanya sebuah ketertarikan terhadap sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki yang disebutkan, dan antara perempuan dan perempuan disebut lesbi. Boleh di next. Jaringan saya. Oke, selanjutnya itu konsep teori orientasi seksual dalam karya sastra. Dia melibatkan analisis bagaimana orientasi seksual tersebut ditampilkan, dipahami, dan diinterpretasikan dalam teks sastra. Teori orientasi seksual juga memanfaatkan pendekatan diantaranya ada interdisipliner, termasuk kajian gender, queer teori, dan analisis budaya untuk mengeksplorasi tema-tema seksualitas dalam karya sastra. Nah, adapun beberapa konsep utama dalam teori orientasi seksual, diantaranya yang pertama ada representasi orientasi seksual, yaitu menganalisis bagaimana berbagi orientasi seksual termasuk homoseksualitas, biseksualitas, dan heteroseksualitas digambarkan dalam karya sastra, dan juga mempelajari stereotip, bias, dan representasi yang sering muncul serta bagaimana mereka mempengaruhi persepsi pembaca tentang seksualitas. Yang kedua, itu ada identitas seksual dan gender.
yang dimana itu mengkaji bagaimana identitas seksual dan gender dibangun dan dipertahankan dalam teks sastra. Yang kedua, menyoroti kompleksitas identitas karakter termasuk perjuangan internal dan eksternal yang mereka hadapi. Yang ketiga, ada teori queer atau queer theory, yaitu teori yang digunakan untuk menantang norma-norma heteronormatif dalam karya sastra dan juga mengeksplorasi cara-cara di mana teks sastra dapat di-queer atau menyimpang dari norma-norma gender dan seksual yang diterima secara luas. Yang keempat ada interseksionalitas, yaitu memahami bagaimana orientasi seksual berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti ras, kelas, agama, dan budaya. Dan juga menyoroti pengalaman yang unik dan beragam dari karakter yang berbeda di persimpangan berbagai identitas. Yang kelima ada seksualitas sebagai kritik sosial, yang dimana menggunakan teks sastra untuk mengkritik norma-norma sosial, politik, dan hukum yang mengatur seksualitas, dan juga menganalisis bagaimana penulis menggunakan karakter dan plot untuk mengomentari isu-isu seperti diskriminasi, hak asasi manusia, dan kebebasan seksual. Dan yang keenam, ada sejarah seksualitas, yaitu meneliti bagaimana pemahaman dan representasi seksualitas terhadap seksualitas telah berubah seiringnya waktu. Dan juga membandingkan karya sastra dari periode yang berada untuk melihat bagaimana norma-norma sosial tentang seksualitas telah berevolusi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada contoh kasus investigasi teroris yang akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih pada moderator. Penjelasan selanjutnya ini contoh kasus aplikasi teori orientasi seksual. Diambil dari novel Calling, karya sastra Juni, berisi kisah tokoh Carly dan Maggie sebagai tokoh utama yang akhirnya menjadi pasangan homoseksual atau lesbian. Dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, Carly merupakan karyawan ODP yang akhirnya bekerja di divisi leasing di salah satu mall, sedangkan Maggie merupakan seorang manajer yang akan menjadi mentor karyawan yang berada di divisi leasing. Karyawannya digambarkan sebagai seorang heteroseksual yang memiliki orientasi seksual yang normal, tetapi karena adanya dorongan lingkungan dan permasalahan orang tuanya di masa lalu menjadikan sebagai seorang homoseksual. Ketika bertemu dengan sosok Maggie, sedangkan Maggie digambarkan sebagai seorang lesbian yang meninggalkan keluarganya karena ayahnya tidak bisa menerima keadaan dirinya dalam hal menyimpang seksualnya. Bisa di next. Carrie yang berasal dari keluarga broken home ketika umurnya masih belita mengharuskan pengasuh penuh dilakukan oleh ayahnya. Kepergian ibunya membuat ia membenci ayahnya. Carrie menyalahkan ayahnya atas kepergian ibunya bersama laki-laki lain. Selain itu, hubungan dengan Seth kekasihnya menjadi salah satu alasan ia berpaling ke Maggie. Melihat pengalaman ayahnya membuat Carrie trauma melanjutkan hubungannya dengan Seth. Ketika ia memiliki peranan pada Maggie, hilangnya sosok figur ibu dan hubungan buruk dengan ayahnya membuat hidup Carrie terasa hampa. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Maggie dan menjalani hubungan kerjasama antara atasan dan bawahan. Setelah mengenai lebih jauh, keduanya memiliki ketertarikan satu sama lain. Pada awalnya hubungan mereka mengalami kesulitan karena adanya Seth dan mantan Maggie yang masih sangat mencintai mereka. Permasalahan tersebut membuat hubungan mereka renggang dan Carly pun mengundurkan diri karena merasa tidak nyaman lagi dengan sikap Maggie. Setelah mengundurkan diri, Carly memperbaiki hubungan dengan ayahnya. Bisa dilanjut. Kemudian ayahnya pun telah berdamai dan menerima kenyataan bahwa kepergian ibunya bukanlah salah ayahnya. Ia pun mengunjungi makam ibunya. Ia melihat makam ibunya yang sangat bersih dan terawat. Di sana ia menyadari bahwa betapa ayahnya sangat mencintai ibunya, walaupun ibunya tidak pernah mencintai mereka berdua.
Ketika Carrie dan Maggie bertemu kembali, mereka sadar saling menyayangi satu sama lain. Carrie merasa menemukan jati diri yang sesungguhnya bersama Maggie. Berdasarkan dengan tema yang diangkat dari novel ini mengenai lesbian, penelitian ini berfokus pada tokoh utama yang merupakan tokoh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perubahan orientasi seksual, penyebab serta dampak perubahan orientasi seksual tokoh utama pada novel Falling karya Rina Suryakusuma. Penelitian ini akan menggunakan kajian psikoseksual Sigmund Freud untuk mengungkapkan proses dan penyebab terjadinya perubahan orientasi seksual. Tokoh utama dalam novel Falling, menurut Freud, membahas tentang gejala seks yang dihubungkan dengan psikologi seseorang, yaitu perkembangan seksual anak yang membantu dalam penelitian untuk mengungkapkan hal-hal yang mempengaruhi perubahan orientasi seksual pada tokoh utama. Boleh di next. Baik, sekian dari penjelasan contoh orientasi seksual. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada atas pertanyaannya. Baik, saya akan balik ke kesimpulannya. Teori feminisme dan orientasi seksual dalam menganalisis karya sastra bertujuan untuk mengungkapkan dan mengkritisi representasi gender dan seksualitas dalam teks sastra. Pendekatan ini menyoroti bagaimana karya sastra merefleksikan, membentuk, dan mempertahankan norma-norma sosial terkait gender dan orientasi seksual, serta bagaimana karakter dan narasi memperjuangkan atau menentang ketidakadilan dan stereotip. Dengan memfokuskan pada pengalaman dan perspektif perempuan serta kelompok dari LGBT itu, analisis ini mengupayakan pemahaman yang lebih mendalam dan inklusif mengenai identitas, kekuasaan, dan marginalisasi dalam konteks sastra, sekaligus membuka ruang bagi interpretasi yang lebih beragam dan dinamis. Feminisme dan orientasi seksual memainkan peran penting dalam memahami dinamika sosial dan budaya. Feminisme menekankan pentingnya persamaan dan hak kesetaraan gender, sedangkan orientasi seksual berfokus pada identitas dan pengalaman individu. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang masalah sosial yang kompleks sangat dipengaruhi oleh karya sastra yang mencakup konsep orientasi seksual dan teori feminisme. Keduanya mendorong pembaca untuk mempertanyakan standar yang ada dan mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dengan menganalisis kritis karya sastra, kita dapat lebih memahami dan menghargai keragaman pengalaman manusia dan pentingnya memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan setiap orang. Oke. Bisa di next slide. Nah, sekarang kita sudah ke diskusi atau pertanyaan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh raise hand, on mic, atau bisa juga melalui kolom chat Zoom. Ya, baik. Dari Vero, silakan boleh on mic. Ya, terima kasih kepada pemateri 1 dan 2 tadi. Aduh, suara jelek banget. Ini boleh bertanya ke materi yang sebelumnya nggak? Kan tadi katanya digabung aja kan? Oh Apa? iya, berarti tadi ke kelompok 11 ya? Iya, benar, kelompok 11. Oke. Mungkin kelompok 11 apa
dengerin aja kali ya pertanyaannya. Jadi ketika postkolonialisme itu, apakah ini pertanyaannya, apakah setelah kolonialisme atau penjajahan berakhir itu negara mencatat karya sastra, sejarah dan lain-lain, apakah ada kemungkinan itu menciptakan propaganda agar masyarakat lebih menghormati para petinggi negara? Bagaimana kelompok 11, apakah terdengar? Boleh diulangi, Vero? Iya, jadi ketika setelah kolonialisme atau penjajahan, itu negara pasti akan mencetak atau membuat atau mencatat sejarah yang mereka alami dari masa penjajahan, dari misalkan dari ya 3,5 abad atau 4 abad yang lalu. Lalu apakah dalam pencatatan tersebut bisa terjadi yang ada namanya propaganda agar masyarakat tidak mengetahui sesuatu sejarah atau hal lainnya, sehingga lebih menghormati negara kita dalam memperjuangkan kemerdekaan, contoh misalnya. Suaranya jelas gak sih? Lagi batuk soalnya. Jelas. Iya. Kita terima pertanyaan. Kita tampung dulu ya. Iya, berarti jelas ya pertanyaannya ya? Oke. Iya, jelas. Terima kasih, Vero. Iya, sama-sama Mbak kelompok 11. Najla. Anu Jidan, Bada Irfan, boleh silakan on mic. Ya, tes. Apakah suaranya jelas? Jelas, jelas. Eh, saya mau bertanya terkait tadi ya, pembahasan tentang feminisme. Mungkin dari teman-teman juga ada pro kontranya gitu ya terkait ini. Cuman dari saya gitu ingin membahas tentang feminisme ini. Mungkin kalau kita lihat, kalau dikatakan ada benarnya atau argumen yang mereka bawa gitu tentang teori feminisme itu ada benarnya juga gitu. Yang mengatakan bahwasanya perempuan harus dipenuhi tentang hak-haknya gitu. Yang mungkin setuju juga mungkin dari hak pendidikan gitu, perempuan harus gitu, untuk memiliki pendidikan yang mungkin setara dari pendidikan yang biasa diperoleh oleh laki-laki gitu. Tapi kalau kita lihat dari kontranya juga gitu, semisal dari tatanan masyarakat ya, yang mungkin eh, bahwasanya perempuan itu kan harus memiliki jenjang karir yang jangan dibatasi gitu, jenjang karirnya eh, harus seperti seorang laki-laki juga gitu. Dan mungkin pada kenyataannya kita lihat itu bahwasanya perempuan yang eh, semakin diberikan haknya gitu terhadap karir, itu kita lihat dari negara Jepang ya kalau nggak salah, mungkin karena perempuan sudah terlalu fokus gitu dengan karirnya sehingga eh, apa namanya, sehingga pernikahan di sana itu semakin menurun angkanya, dan juga angka kelahiran tentunya itu juga semakin menurun. Nah itu kan kemudian akhirnya menjadi eh, apa namanya, suatu fenomena yang negatif gitu kalau dilihat dari keadaannya gitu. Nah kalau dihubungkan dengan di sini teori sastra gitu, yang mungkin kalau secara apa namanya, secara pembahasan yang telah dibahas tadi gitu oleh materi, eh, apakah teori feminisme ini mendukung apa namanya, suatu
suatu teori tentang feminisme itu sendiri atau justru mengkritik gitu, mengkritik dari karya-karya sastra yang mendukung teori feminisme. Bisa dipahami gak pertanyaan? Jadi maksudnya ini teori feminisme ini lebih kepada karya sastranya gitu yang berisi tentang dukungan terhadap feminisme, atau justru lebih kepada kritik terhadap apa dukungan feminisme itu yang terdapat di dalam karya sastranya. Baik. Jadi gini, memang ada pro kontra antara feminisme mengenai ini ya, pendapat terkait bahkan itu pun juga feminisme banyak alirannya tadi. Terus kita kaitkan dengan sastra. Eh, ini misalkan kalau dalam sebuah karya sastra itu tergantung dari bagaimana sudut pandang penulis. Misalnya saja penulis yang memang dia ini pro dalam feminisme, maka dia bisa aja menciptakan sebuah karya yang dimana di situ dia akan mengangkat teori yang mengandung feminisme, mesti mendukung dari gerakan itu. Ada juga mungkin penulis yang membuat dia ini kontra terhadap feminisme, maka di situ dia akan membuat argumen ataupun menuliskan tentang suatu hal yang memang itu pro tentang feminisme. Jadi untuk dalam sebuah karya seperti tadi misalkan di sebuah novel atau apa, mungkin kita juga banyak membaca novel ataupun hal lainnya gitu ya. Tanpa kita sadar mungkin di situ juga sudah disusupi beberapa pemikiran dari feminisme itu. Terus terkait dari perbedaan pro dan kontranya, kita bisa melihat bagaimana dari ya sudut pandang agama dan sudut pandang dari awal mulanya teori ini itu berada gitu. Teori ini kan berasal memang dari teori Barat, yang dimana pada saat itu di Barat pun juga terjadi ketimpangan, maksudnya perempuannya itu ya dianggap rendah misalkan seperti itu. Nah, di situ mulailah muncul gerakan feminisme itu lalu berkembang pesat sampai ke penjuru dunia dan mulai ditambahkan dengan teori-teorinya. Bahkan sekarang ada juga feminisme yang dikaitkan dengan ada sedikit teori-teori Islam. Yang dimana di sini tuh ada pencampuran sudut pandang juga Barat dengan Islam dan sebagainya gitu. Dan untuk karya sastra ini ya tergantung dari karya sastra itu dibuat seperti apa. Misalkan entah itu sebuah novel, berarti kan kita menceritakan sebuah cerita suatu tokoh misalkan. Tokoh itu bisa saja digambarkan tadi ya seperti yang teori-teori yang udah disebutkan. Misalkan tokoh itu memperjuangkan dirinya untuk bisa menjadi berpendidikan dan sebagainya, atau dia yang dengan masalah pribadinya. Makanya di sini bagaimana dari sudut pandang penulis menuliskan ataupun juga eh, ada karya sastra yang memang mengkritik dari teori itu. Dapat dipahami Irfan atau jawabannya kurang nih? Ya berarti ada dari berbagai macam sudut pandang ya. Kalau seandainya karya sastranya itu dibuat oleh orang yang mendukung teori tentang feminisme, ya maka isinya tentang itu ya. Dan sebaliknya, jika kalau Ya, menolak betul. mungkin ada karya sastra juga yang itu. Karena kan tadi Bahkan kalau nggak salah apa? yang ditampilkan oleh penulis kan tentang kritik ya terhadap karya sastra yang seakan stereotipnya terhadap perempuan gitu. Bukan Nah, bukan karya sastra yang mendukung kan, yang tadi ditampilkan. nah, kan tadi juga dari penjelasan awal bahwa ini menjelaskan tentang sudut pandang atau bagaimana menyikapi gitu. Misalkan ya memang kita bahas konsep teori ini tuh tentang kesetaraan dan eh, ketimpangan dari sebuah cerita. Di dalam cerita itu dijelaskan bagaimana kita masyarakat memandang tentang perempuan misalkan kayak tadi ya. Kayak contohnya misalnya tadi itu yang dia ini misalkan menganggap kalau perempuan dia nggak mandi dia bilang jorok. Ini kan sudut pandang masyarakat ya. Misalkan kenapa perempuan doang nggak? Perempuan yang dianggap kalau misalnya dia jarang mandi ya dan sebagainya itu dicap jorok gitu. Apakah laki-laki enggak? Itu kan di sini dimasukkan dalam cerita ini gitu. Dan bukan hanya sebuah cerita.
berbentuk buku, tapi bisa juga dalam berbentuk film. Yang waktu itu pernah kontroversial juga terkait dari film Barbie ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Itu sangat disusupi dengan paham-paham feminisme itu. Jadi bukan hanya dari jenis karya buku, tapi juga bisa berbentuk film dan semacamnya. Gitu. Begitu Irfan. Iya, terima kasih. Oke, berarti sudah terjawab ya. Niar izin menjawab pertanyaannya Vero, boleh? Oke, baik. Silakan. Oke. Pertanyaan Vero gini ya kurang lebih. Ketika setelah penjajahan, itu ketika mencatat sejarahnya, apakah bisa terjadi propaganda? Ya, agar masyarakat tidak mengetahui suatu hal atau membuat masyarakat lebih menghormati perjuangan negara. Gitu bukan, Vero? Ya, gitu kan? Mana Iya Vero? benar. Iya benar, kayak gitu pertanyaannya. Ya, setelah kita diskusiin, kayaknya itu bisa, ya, bisa terjadi, bisa terjadi, bisa terjadi propaganda dalam apa pencatatan sejarah penjajahan gitu, terutama yang kita bahas ini. Potensi ini bisa terjadi untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perjuangan negara. Nah, biasanya ini terjadi buat kayak menyembunyikan atau kayak meminimalkan gitu informasi tentang kekejaman atau kekejaman penjajahnya. Pertama, terus yang kedua bisa juga untuk kayak membesar-besarkan gitu peran seorang pahlawan atau individu tertentu atau kelompok tertentu dalam perjuangan kemerdekaan. Terus yang ketiga bisa aja fakta atau data tersebut dimanipulasi untuk mendukung narasi yang orang tersebut inginkan, orang yang membuat propaganda tersebut inginkan. Udah gitu, propaganda ini juga bisa terjadi di berbagai media. Bisa jadi di kayak catatannya, kalau yang kita bahas kan catatannya, ya kan? Ini juga bisa terjadi dalam buku sejarah, film dokumenter, juga mungkin museum, bahkan tugu peringatan gitu. Ya, tapi nggak semua juga kan, nggak semua catatan sejarah atau catatan sejarah penjajahan ini mengandung propaganda. Ini kan hanya teori kita aja nih, kayak mungkin aja terjadi gitu. Tapi emang ya kita nggak bisa pastiin apa sejarah atau sejarah ya atau cerita gitu yang kita terima, yang mana yang termasuk propaganda, yang mana yang termasuk beneran, karena ya itu terjadi di masa lalu. Kita cuma bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lalu dengan itu tadi, kayak media-media tadi, kayak buku sejarah, film dokumenter, terus museum gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau propaganda itu ada, tapi kita juga nggak boleh kayak skeptis gitulah terhadap sejarah gitu. Ya, masih banyak kok sejarawan yang nulis sejarah secara objektif gitu dan juga kritis ya, dengan sumber dan sudut pandang yang banyak gitu, berbagai sudut pandang. Vero, bisa dimengerti atau masih kurang atau sudah bisa dimengerti. Berarti memang ya, ada kemungkinannya ya. ada kemungkinan, tapi kita juga nggak boleh kayak suzon gitu ya. Iya. Sulit itu. Ya udah. Makasih ya, Najla, jawabannya. Ya, terima kasih Vero juga. Teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi.
masih ada? Kalau tidak ada, saya nyambung sedikit ya. Terkait dengan feminisme dan sastra ini, awal awal munculnya aktivis aktivis feminisme di mana mereka lahir atau berjuang ya. Mereka memperjuangkan emansipasi kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka ini mengalami penindasan atau menyaksikan, terutama di negara, kalau kita bicara tentang Islam atau negara-negara Arab, itu banyak sekali yang mengalami penindasan. Dalam arti mereka tidak memberikan ruang untuk para wanita atau perempuan ini sesuai dengan eh, apa namanya ajaran agama. Mereka hanya di kalau kita mengacu kepada zaman Nabi di mana para sahabat Siti Aisyah sendiri itu juga pernah mengangkat senjata dan seterusnya. Peran-peran di area publik ini dibatasi. Bahkan seorang eh, dokter misalnya, seorang dokter aktivis perempuan yang kita kenal dengan Nawal Asadawi yang lahir di Mesir misalnya, itu merekam, memotret dan memotret kehidupan para perempuan-perempuan ini ketika mereka memeriksakan kesehatan. Nah, di ruang konsultasi dokter itulah sebagai seorang aktivis perempuan mengorek istilahnya, bagaimana kondisi keluarga, bagaimana Anda diperlakukan suami dan seterusnya. Nah, itu kemudian tergugah para aktivis perempuan ini, yang di mana sebelumnya aktivis-aktivis atau feminisme ini masih dilakukan oleh para laki-laki. Artinya menyuarakan tentang aliran feminisme, menyuarakan tentang kesamaan hak dan seterusnya antara laki-laki dan perempuan ini masih didominasi para laki-laki. Nah, tetapi kemudian ini peran perempuan harus dinaikkan sehingga muncullah para aktivis-aktivis perempuan di apa namanya di negara-negara terutama Mesir dan seterusnya. Nah, maka ketika yang menyuarakan itu yang bersangkutan artinya yang perempuan atau wanita, maka itu lebih lebih mengena karena ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh aktivis perempuan yang berjenis laki-laki. Saya misalnya seorang laki-laki memperjuangkan kesamaan hak perempuan, tetapi ada hal-hal tertentu yang ia tidak bisa masuk, misalnya gitu. Bagaimana terkait dengan menstruasi yang dilakukan atau yang dialami para perempuan, bagaimana rumah tangga mereka. Nah, kalau yang melakukannya itu laki-laki, maka tidak sampai mengena, tidak sampai mendalam. Maka eh, aktivis-aktivis perempuan itu mulai bermunculan untuk menyuarakan hak-haknya kaum perempuan. Itu feminisme. Nah, sehingga mulai ada keseimbangan. Nah, kalau sebelumnya aktivis perempuan itu yang menyuarakan aspirasi dan kesamaan hak perempuan itu banyak yang laki-laki. Kemudian di apa namanya di kalangan perempuan ini juga akhirnya bermunculan untuk menyuarakan hak-haknya. Kalau di negara-negara Barat mungkin eh, feminisme tidak terlalu penting dalam arti banyak orang yang menyuarakannya. Tetapi kalau di negara-negara Islam, terutama di negara-negara yang masih berupa kerajaan, itu sulit. Nah, itu sulit. Ruang publik perempuan itu sangat dibatasi. Dulu di negara-negara seperti Saudi tidak ada perempuan yang bekerja, tidak ada perempuan yang nyetir mobil dan seterusnya. Hanya baru tahun-tahun belakangan ini mereka sudah mulai berkiprah. Kalau misalnya ke bandara, itu banyak perempuan yang sudah dipekerjakan di bandara, di imigrasi, kemudian di toko-toko, di ruang publik. Itu sekarang sudah mulai banyak, khususnya di negara-negara yang saya sebut tadi, yaitu negara yang berupa kerajaan seperti Saudi dan seterusnya. Kalau di negara Barat mungkin sudah lebih baik dalam arti peran publiknya, sehingga negara seperti Arab Saudi yang mencanangkan
ru'ya atau visi 2030 yang didengungkan oleh Pangeran Muhammad bin Salman, itu sudah terasa di mana-mana, terutama di apa namanya, di kota-kota internasional, Jeddah, Riyadh, dan kota-kota besar yang lain. Itu kita sudah melihat perubahan yang sangat drastis ya, sangat drastis. Apalagi ketika mereka sudah keluar dari negaranya ke Turki, ke apa namanya, ke Istanbul atau ke Mesir dan seterusnya, mereka sudah mulai bebas membuka jilbabnya dan seterusnya. Nah, dalam hal-hal tertentu, gerakan feminisme ini juga ada peran barangkali tadi yang diistilahkan dengan propaganda ya, propaganda. Memang ada sisi negatifnya, sisi setiap gerakan itu pasti ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Tetapi sisi positifnya yang diambil, kemudian yang negatifnya ya ditinggal. Seperti contoh tadi, begitu selesai apa kerja, kemudian ke luar negeri, mereka mau buka jilbabnya. Nah, ini yang sisi negatifnya. Artinya peran eh, gerakan feminismenya ini kebablasan. Kodrat sebagai seorang perempuan punya anak, nikah dan seterusnya itu harusnya tetap dijaga. Nah, sebagian orang atau sebagian kelompok itu tidak mau nikah, tidak mau punya anak dan seterusnya. Terutama di negara-negara sekuler. Di Jepang misalnya, mereka sudah tidak mau punya anak, itu tidak mau nikah. Nah, karena kebebasan seksual di sana tinggi. Hmm. Di di Jepang dan seterusnya, negara-negara yang sekuler itu, negara-negara yang tidak menganut ajaran agama. Sehingga prostitusi secara terselubung, prostitusi baik yang terselubung maupun yang terang-terangan itu banyak ditemukan di negara-negara seperti Jepang dan seterusnya. Sehingga peran dari feminisme yang menyuarakan emansipasi perempuan, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini sudah kebablasan. Kodrat sebagai seorang perempuan punya suami, punya anak dan seterusnya itu diabaikan. Nah, mereka mencari kesenangan, kenikmatan di tempat-tempat yang apa namanya tersembunyi, baik tersembunyi maupun terbuka sudah banyak ditemukan. Nah, kita khusus di negara kita yang menganut ajaran agama, yang taat beragama tentu tidak seperti itu. Bekerja oke, baik sebagai seorang perempuan, tetapi ketika nanti sudah punya suami harus ada izin misalnya gitu. Nah, pekerjaannya perempuan bukan untuk gagah-gagahan, tetapi membantu perekonomian keluarga. Di awal-awal rumah tangga, barangkali sebagai suami pendapatannya belum maksimal, maka seorang istri boleh membantu asal tugas-tugas perempuan, tugas-tugas istri itu dijalankan dengan baik dan tentu mendapatkan izin dari suami. Kemudian berpendidikan tinggi seorang perempuan bagus itu nah. Tetapi eh, ketika sudah berumah tangga ketika sudah berumah tangga maka peran di area publik itu harus dikurangi. Izin dari suami itu sangat penting. Nah, itu beberapa hal tambahan dari saya terkait dengan feminisme yang sebelumnya tadi postkolonial dan postmodernisme. Saya kira cukup ya. Tadi sudah pertanyaannya sudah bagus-bagus, jawabannya juga sudah bagus. Nah, tinggal nanti pekan depan kita mulai. Nah, ada tugas individu atau saya berikan ke tambahan satu kelompok 2 orang menganalisis karya sastra, ya. Tentu karya sastra yang Arab nanti lihat terjemahannya dan sebagainya terserah gitu ya, diberi kebebasan, tetapi menggunakan teori yang sudah kita bahas. Nah, bagi kelompok yang belum membahas teori, misalnya kelompok pertama, kedua, yang baru membahas tentang pendahuluannya atau secara teori secara umum, maka boleh memilih satu dari sekian banyak teori yang ada. Contohnya sekarang misalnya ada teori feminisme, kemudian postkolonialisme, postmodernisme. Nah, cari salah satu karya sastra dianalisis dari satu dari 3 kajian teori yang ada. Nah, sehingga nanti tugasnya satu kelompok itu terdiri dari 2 orang mengkaji satu karya sastra menggunakan besok analisis teori yang sudah kita bahas. Struktural misalnya, struktural semiotik, struktural genetik, teori
eh, resepsi sastra, dan seterusnya. Nah, nanti dikumpulkan di saat jadwal ujian, sesuai dengan jadwal ujiannya. Terkait dengan tugas ini, jika ada yang ingin disampaikan, silahkan. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Iya, Untuk setiap kelompok 2 orang mengkaji karya sastra dengan tadi apa dengan metode yang kita pelajari ya Ustadz. betul. Itu setiap kelompok membuat hanya dengan salah satu metode atau bagaimana Ustadz? Satu saja. Salah satu ya Ustadz? Misalnya kemarin kita bahas tentang resepsi sastra. Iya. Bagaimana sih pandangan para pembaca terhadap satu karya sastra? Nah, itu di dalam satu tugas ya, tugas 2 orang, satu kelompok membahas satu teori, diaplikasikan dalam karya sastra yang ada. Bagaimana sih langkah-langkah penelitian menggunakan teori ini? Bagaimana menganalisisnya? Masih ada waktu 2 minggu, mudah-mudahan tidak mepet ya, segera dilaksanakan, dilakukan. Nah, jika itu nanti sudah baik, bagus, maka tidak perlu ada ujian akhir. Cukup tugas yang dikerjakan secara kelompok berdua ini. Nah, baik, syukuran Ustadz. Paham semuanya ya? Ustadz. Baik. Kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf undur diri. Syukran Ustaz.